Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat urapan-Mu sore hari ini Tuhan. Maka kami bersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami akan diberkati dengan benar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan setiap kata, setiap kalimat, setiap firman Tuhan taburkan. Tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Tapi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam roh hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Yesus. Pada sore hari ini diberkati dengan benar firman Tuhan. Kita boleh angkat tangan kita dua-dua sama-sama. Siapkan hati kita, buka hati kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi sama-sama angkat tangan kita katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sampai selama-lamanya Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambut kebenaran firman Tuhan sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. kami memuji. Amin. Puji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau katakan sungguh Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami masih boleh ada berkumpul sebagaimana kami ada di sore hari yang baik ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersatu hati, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu saat ini duduk diam diberkati firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir, semua yang mendengar firman, semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara, selamat sore, ada shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara semua dalam berkat Tuhan yang sempurna. Katakan amin dulu. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur kembali bisa jumpa dengan saudara pada sore hari yang baik ini dalam acara KKR Kaum Muda Bonerges. Dan sore hari ini saya mau katakan ada satu firman Tuhan yang mau disampaikan, yang saya percaya sekali bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Efesus 1. Kita akan baca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab Efesus 1. Kita akan baca sama-sama dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau saudara sudah buka Alkitab saudara atau buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada, di rumah atau mungkin lagi berada di jalan, saudara bisa lihat di sana ada judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, inilah tema khotbah saya pada sore hari ini. Saya akan berbicara tentang kekayaan di dalam Kristus. Amin. Bilang sama saya dengan suara yang keras, saya orang-orang yang kaya dalam Yesus. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Dan kita akan belajar tentang kekayaan apa saja yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari kitab Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, yang menjadi
menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Kekayaan di dalam Kristus. Haleluya. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik di ayat yang keempat. Coba tampilkan kembali ayat yang keempat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita mau lihat sebentar saudara. Ada sesuatu yang menarik di ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Garis bawahi kata Allah telah memilih kita. Sebelum apa? Dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Saya mau pastikan kembali sama saudara bahwa saudara dan saya, kita jadi Kristen bukan kita yang pilih. Katakan amin dulu. Alkitab katakan dengan jelas bahwa di dalam Yesus Allah telah memilih saudara dan saya bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ikut Tuhan saat ini jadi Kristen bukan saudara dan saya yang pilih. Tetapi semua karena Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Coba kita buka dulu satu ayat, kita bandingkan sebentar. Saudara tandai Efesus 1 tadi, kita akan balik ke sana. Tapi saya akan ajak saudara buka dulu satu ayat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita buka sebentar firman Tuhan dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang mengerti katakan amin saudara. Amin. Jadi dengan jelas banget dua ayat ini mengatakan bahwa saudara dan saya, kita jadi pengikut Kristus, jadi orang-orang Kristen, bukan kita yang pilih, tetapi Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Katakan amin. Dan saya mau bilang sama saudara, ini real dan nyata dalam kehidupan saya. Bagaimana dulu saya punya latar belakang seorang yang antikris saudara. Saya gak percaya sama Yesus. Saya seorang yang penyembah berhala. Setiap kali didatangin pendeta ke rumah selalu diusir saudara. Ya kan, selalu menolak Yesus. Sampai pada akhirnya ketika waktunya Tuhan memilih, saya dan mama saya gak bisa ngomong apa-apa lagi saudara. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pergi ke gereja, dibawa oleh seorang teman pada waktu itu hari Rabu saudara. Ibadah KKR kesembuhan dan pelepasan resesi ekonomi. Waktu itu di Menteng Prada tahun 2005 dipimpin oleh Pak Pari Aji. Saya sama mama saya yang dulunya selalu menolak Tuhan. Pada waktu itu datang ke sana saudara, kita menangis luar biasa. Sampai air mata semua habis saudara. Ya kan, ketika keluar dari gereja apa yang terjadi? Rasanya kok damai banget. Rasanya kok hatinya tenang banget. Saudara, saya mau bilang sama saudara, dengar baik. Kita jadi Kristen bukan kita yang pilih. Tetapi Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Amin. Makanya saya mau ingatkan kembali hari ini, dengar baik. Kalau suamimu belum mau ke gereja, jangan dipaksa bu. Kalau anak-anakmu belum mau ke gereja, jangan dipaksa bu. Jangan dipaksa pak. Jangan dimarah-marahin bu. Biasanya ibu-ibu suka begitu. Mas, kamu gak mau ke gereja, nanti tahu sendiri loh. Kalau Tuhan marah kamu baru tahu loh. Kalau Tuhan sentil kamu baru tahu loh. Saya mau bilang sama saudara, semakin kau menghakimi dia, semakin dia akan jauh dari Tuhan. Amin saudara. Mari, hari ini mari dengar baik. Kalau suamimu belum mau ke gereja, doakan dia. Percaya satu hari ketika waktunya Tuhan, Tuhan akan jumpai dia. Dia pasti akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara, kemarin atas anugerah Tuhan, minggu lalu saya dipercayakan melayani satu ibadah kedukaan. Yang meninggal kebetulan jemaat yang sangat militan di Tiberias. Sangat amat militan Tiberias. Kemudian saya dipercayakan melayani di kota Cilegon saudara. Saya pergi ke sana saudara. Saya pergi ke Cilegon, kemudian saya melayani di sana. Ketika saya berbicara dengan istri almarhum, istrinya bilang begini, puji Tuhan Pak, saya bersyukur banget suami saya udah terima Yesus, militan banget di dalam Tuhan, minyak anggur banget katanya, luar biasa minyak anggur. Makanya tadi sebenarnya kita kaget Pak, ketika mau pelayanan, ini kan cukup jauh di Cilegon. Takutnya gak ada pendeta Tiberias yang mau pelayanan. Saya bilang, Bu, pasti ada Bu. Puji Tuhan saya dipercayakan, saya datang ke sana dan saya bilang. Dan kemudian istrinya itu bersaksi sama saya, Pak, saya bersyukur banget. Dulu suami saya keras banget orangnya Pak. Gak pernah mau ikut Tuhan, selalu komplain, selalu menentang. Saya berdoa selama berapa tahun saudara tahu? 41 tahun dia berdoa untuk suaminya. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau bilang 41 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini seumur hidup saya saudara. 41 tahun. Jadi kalau hari ini saudara baru berdoa untuk suamimu selama 5 tahun, jangan nangis Bu. Jangan komplain Bu. Orang lain 41 tahun berdoa untuk suaminya dan Tuhan jawab doanya.
Tuhan jumpai suaminya yang dulunya tidak percaya Yesus, yang dulunya menentang Yesus, sekarang benar-benar minyak dan anggur. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi saya mau ingatkan kembali, mari hari ini, saudara, mari. Ikut Tuhan itu bukan keputusan kita. Ikut Yesus itu adalah Tuhan yang pilih saudara dan saya. Doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan keluargamu. Siapapun yang belum bertobat, ketika waktunya Tuhan, mereka dijumpai, mereka pasti akan terima Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, ikut Yesus adalah anugerah terbesar yang saudara dan saya terima. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Bersyukur buat gembala sidang kita, Pak Pariaji, Ibu Daniati Pariaji. Bilang iya sama panggilan Tuhan. Betul saudara, mereka bilang iya, meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Nah saudara lihat, janji Tuhan digenapi sampai saat ini Tiberias jadi gereja yang luar biasa. Amin saudara, ketika sudah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk saudara pergi menghasilkan buah. Makanya mari berdoa, percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus, amin. Nah maka hari ini kita akan belajar sama-sama saudara tentang apa? Tentang kekayaan di dalam Kristus. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, apa sih kekayaan yang kita terima? Saya akan buktikan buat saudara dari firman yang kita baca tadi, di kitab Efesus 1 ayat 3-14, saya pelajari ada 3 kekayaan di dalam Kristus yang dunia gak pernah bisa kasih. Amin. Saya ulang sekali lagi, saya pelajari saudara dari kitab Efesus 3 tadi, Efesus 1 tadi, ada 3 kekayaan di dalam Kristus yang dunia gak akan pernah bisa kasih. Ini adalah anugerah yang saudara dan saya terima di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Dan kita akan belajar 3 kekayaan di dalam Kristus. Yang pertama, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7 saudara? Dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin saudara. Jadi ini yang pertama. Kekayaan pertama di dalam Kristus yang kita terima selama kita hidup di bumi. Yang dunia gak pernah bisa kasih. Namanya adalah pengampunan dosa. Bilang sama saya, dosa saya diampuni Tuhan. Amin. Ini yang pertama saudara. Dunia gak bisa kasih pengampunan dosa. Gak bisa. Di dalam dunia tidak ada pengampunan. Yang ada penghakiman. Tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya terima yang namanya apa? Pengampunan dosa. Nah bagaimana dosa saudara dan saya diampuni? Jawabannya adalah melalui darahnya. Amin. Kenapa harus darah saudara? Alkitab catat dalam Injil Imamat dikatakan begini. Dalam kitab Imamat dikatakan karena di dalam darah ada nyawa makhluk. Jadi Yesus harus kasih darahnya karena di dalam darah ada nyawanya. Dia kasih buat saudara dan saya, dia tebus saudara dan saya dengan darahnya. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus ditebus? Saudara harus tahu gini loh, bahwa yang namanya dosa itu, kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius, dalam doa Bapa kami. Dikatakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Perhatikan baik-baik kata kesalahan di sana saudara, itu punya arti dalam bahasa aslinya menggunakan kata ophilema. Ophilema itu apa? Hutang. Jadi yang namanya dosa adalah hutang. Hutang itu kalau mau selesai harus dibayar. Makanya Tuhan harus tebus dosa kita, dia bayar lunas dosa-dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena yang namanya dosa adalah hutang. Makanya Paulus bilang apa? Bahwa surat dosamu, surat hutangmu sudah dipaku di atas kayu salib. Karena yang namanya dosa adalah hutang. Dan Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah bereskan semua saudara. Dia kasih darahnya buat saudara dan saya. Amin. Saya mau bilang sama saudara, mari hari ini berbahagialah saudara dan saya. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Yesus gak ada lagi yang namanya penebus. Kita perlu yang namanya pengampunan dosa. Amin saudara. Bahkan saya mau bilang sama saudara gini. Bahkan gak tanggung-tanggung. Saking sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Di akhir zaman ini. Dia kasih gereja yang penuh kuasa buat saudara dan saya. Dia pilih seorang martir. Yang punya roh korban seperti Yohanes. Namanya Pak Pariaji. Diperintahkan untuk kembalikan apa? Kembalikan darah Yesus. Kenapa harus kembalikan darah? Karena Tuhan tahu bahwa setiap manusia bernafas, semua manusia hidup pasti berdosa. Amin. Makanya kita perlu yang namanya darah Yesus. Untuk apa? Untuk menguduskan saudara dan saya. Karena tanpa kekudusan Alkitab katakan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin saudara. Yes, makanya perlu yang namanya
Darah Yesus untuk menguduskan kembali saudara dan saya. Setiap manusia berdosa, makanya di akhir zaman dikasih gereja Tiberias, kembalikan kuasa perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk menyucikan dan menguduskan kembali saudara dan saya. Amin. Enggak ada yang bisa menguduskan kita. Enggak ada cara lain hanya melalui darah Yesus. Enggak bisa. Kita enggak bisa kudus dengan perbuatan kita, saudara. Enggak bisa. Saudara tinggal di kudus, saudara pikir bisa kudus? Enggak akan kudus. Saudara setiap hari makan soto kudus, saudara pikir bisa kudus? Enggak ada. Yang ada kolesterol lu naik. Amin, saudara. Mari, hari ini mari bersyukur. Pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus. Di luar sana enggak ada penebus, enggak ada pengampunan dosa. Ini dunia enggak bisa kasih. Ini adalah kekayaan pertama yang saudara dan saya terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus, amin. Jadi yang pertama, kekayaan pertama di dalam Kristus adalah pengampunan dosa. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama. Di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kekayaan kita yang kedua di dalam Kristus. Apa itu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12? Dikatakan begini, aku katakan di dalam Kristus. Karena apa? Di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Garis bawahi kata bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Garis bawahi kata dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Amin. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa? Keputusan kehendaknya. Ayat yang ke-12 bilang apa, saudara? Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik kembali di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi ada bagian yang telah dijanjikan bagi saudara dan saya dari semula yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Nah saya mau tanya sama saudara, kira-kira bagian itu apa? Apa bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan? Yuk kita buka sebentar yuk firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara akan lihat, ini bagian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tandai Efesus 1 tadi, kita akan balik ke sana. Kita buka Yohanes 3:16. Ini adalah bagian yang dijanjikan bagi saudara dan saya. Dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Garis bawahi kata percaya Yesus tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bagian yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Jadi ini yang kedua saudara. Yang kedua, kekayaan yang kita miliki di dalam Yesus adalah kehidupan kekal. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kedua. Waktu saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya punya yang namanya kehidupan yang kekal. Dan ini janji Tuhan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya dalam Yohanes 3:16. Saudara tahu Yohanes 3:16 tadi itu adalah intisari daripada Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab saudara di rumah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau ditarik semuanya cuma keluar satu ayat. Intisari daripada Alkitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini hanya bisa kita terima di dalam Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar sana enggak ada yang selamat saudara. Amin. Jadi ini kekayaan yang kedua yang kita terima di dalam Yesus. Saudara dan saya punya yang namanya kehidupan yang kekal. Katakan amin saudara. Amin. Dan saya mau tanya sama saudara, kira-kira saudara bantu saya jawab di rumah. Bagaimana caranya kita hidup kekal? Bagaimana caranya? Coba saudara saya mau tanya. Untuk beroleh hidup yang kekal, kira-kira harus bagaimana? Jawabannya adalah gini, Yesus kasih contoh. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Amin. Kenapa harus bangkit? Ya kalau mau hidup, ya harus bangkit. Kalau mati mana bisa hidup kekal. Betul gak saudara? Makanya Yesus harus bangkit, dia harus buktikan, dia harus kasih contoh, kasih lihat. Kenapa? Karena yang namanya hidup kekal harus ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan gak mungkin ada yang namanya kehidupan kekal. Yang mengerti boleh katakan amin saudara. Amin, makanya bersyukur saudara dan saya. Kita terima Yesus, kita ikut Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang hidup. Di luar sana
Tuhan mereka nggak ada yang hidup. Tapi Tuhan kita Yesus satu-satunya Allah yang hidup. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya Tuhan buktikan sama saudara dan saya. Makanya di ayat yang ke-12 firman Tuhan bilang apa? Coba lihat lagi ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, baca lagi ayat yang ke-12. Dikatakan gini, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bilang sama saya, menaruh harapan pada Kristus. Amin. Kita menaruh harapan pada Kristus. Kita boleh menjadi puji-pujian bagi Dia. Kenapa? Karena pengharapanmu di dalam Yesus gak pernah akan sia-sia. Karena Dia Allah yang mati, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang naik ke surga. Yesus bilang begini, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Karena aku telah mengalahkan dunia. Dari surga, Dia kembali ke surga. Maka pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Karena kita berharap pada Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang hidup. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara, jadi itu yang kedua. Yang kedua, kekayaan yang kita terima di dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal. Nah yang ketiga yang terakhir, coba kita lihat sama-sama. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya undang teman-teman semua boleh siap-siap. Yang ketiga yang terakhir, coba kita lihat sama-sama saudara. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang firman Tuhan katakan? Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagi kita, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Jadi yang ketiga, perhatikan baik-baik, kekayaan di dalam Kristus yang orang dunia nggak punya, namanya Roh Kudus. Bilang sama saya, Roh Kudus. Amin. Kita bilang dengan jelas, di dalam Dia ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa itu materai? Apa artinya dimateraikan? Saudara pelajari baik-baik, kata materai itu artinya stempel atau cap. Jadi waktu kita percaya sama Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, distempel, tinggal di dalam saudara dan saya. Kenapa harus dimateraikan? Materai itu adalah jaminan kepemilikan saudara dan saya. Amin. Materai itu adalah bukti kepemilikan. Kalau saudara pernah baca tentang sejarah Efesus, saudara nanti boleh baca di rumah. Orang-orang Efesus itu tinggalnya di tepi pantai. Mereka tinggal di tepi pantai dan di Efesus itu tinggal banyak pebisnis kayu, saudara. Mereka belanja kayu itu dari utara. Nah, bagaimana cara mereka membawa kayu mereka? Pada zaman itu kan nggak ada yang namanya JNE, ya kan? Nggak ada yang namanya si cepat, nggak ada, saudara. Nggak ada Ninja Express, nggak ada. Zaman dulu nggak ada yang namanya transportasi untuk mengirim barang, nggak ada. Nah, bagaimana cara mereka belanja kayu di utara, kirim ke Efesus? Bagaimana caranya? Mereka buat kayu itu menjadi rakit, kemudian mereka taruh di air. Mereka jalankan di air. Kemudian ketika tiba di pelabuhan Efesus, apa yang terjadi? Para pemilik kayu itu akan cari kayu-kayu itu dan mereka akan lihat apanya? Materainya. Mereka akan lihat stempelnya. Ini punyanya siapa? Karena masing-masing kayu punya materai untuk bukti kepemilikan. Nah saudara bayangkan, saudara dan saya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya saudara dan saya adalah milik kepunyaannya Allah. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita dimateraikan bukan dengan barang yang murahan saudara, tapi dengan Roh Allah sendiri. Rohnya yang kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Wow, ini betapa satu kebanggaan. Kebanggaan bagi saudara dan saya. Amin. Ini sesuatu yang gak bisa dinilai dengan apapun juga. Ada Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Kita milik kepunyaannya Tuhan. Dan kalau kita adalah milik kepunyaannya Tuhan, saya mau bilang begini. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tekanan, guncangan boleh ada. Tetapi percayalah sebagai milik kepunyaan Allah, Tuhan pasti jaga saudara dan saya. Amin. Itu pasti. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Karena kita milik kepunyaannya Tuhan, materai Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya. Amin saudara. Coba bilang sama kanan kiri saudara yang nonton di rumah. Bilang begini, tenang aja jangan takut. Bilang begitu, ingatkan kembali. Lu tenang aja jangan takut, bilang begitu. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, amin. Lalu apalagi yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus? Coba kita lihat sebentar. Yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan?
Nih saudara, saya mau tekankan kembali ayat ini karena sampai detik ini masih banyak orang Kristen yang berani ngomong sama saya, WA ke saya atau DM ke saya tentang hal ini saudara. Kita baca sama-sama ya. Coba catat ayat ini dengan baik. 2, 3 ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya ulang sekali lagi yang terakhir. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Saudara dengar baik, lihat baik. Roh itu pakai huruf besar atau huruf kecil? Coba perhatikan baik-baik. Kata roh di sana huruf R-nya besar atau kecil? Kalau huruf R-nya besar artinya itu roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Dan roh itu jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Apa artinya Pak? Artinya saya mau bilang orang Kristen nggak bisa kena santet. Bilang amin dulu. Saudara maaf ya, sampai sekarang nih masih ada orang yang berani bilang Pak Pendeta tolong doain saya. Saya kena santet, saya kena guna-guna. Jujur ngomong, saya paling males balesin orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman. Iya kan? Mereka meremehkan roh Allah yang ada dalam saudara dan saya. Bagaimana bisa orang Kristen kena santet? Nggak bisa. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan roh yang ecek-ecek. Bukan roh-roh yang miskin. Nabi-nabi palsu bukan. Tapi roh Allah sendiri tinggal dalam saudara dan saya. Pegang baik-baik itu. Jadi orang Kristen nggak bisa kena santet. Mulai hari ini stop Bu, Pak. Siapapun Anda di luar sana. Yang pasti bilang sama pendeta, Pak doain saya. Kena santet guna-guna, sebelah pakai ini, pakai itu. Biarin ini aja. Saudara dan saya apalagi kita punya minyak urapan. Ada hadirat Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk. Mengurapi saudara dan saya lebih dari teman-teman sekutu. Takut apa lagi? Ada Roh Kudus, pakai minyak urapan, semua pasti beres. Katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, dan bukan cuma itu, Alkitab juga katakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong bagi saudara dan saya. Kemudian Alkitab katakan Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan Alkitab katakan Roh Kudus menjadi teman yang setia bagi saudara dan saya. Bayangin saudara, roh penolong, roh penghibur, dan teman yang setia. Ada gak kira-kira di dunia ini yang bisa lakukan itu? Gak ada. Amin saudara. Di dunia ini, kalau saudara mau cari yang setia, saya rasa hanya ada satu dari sekian ratusan juta orang. Biasanya di dunia ini, ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang melayang. Itu dunia. Tapi di dalam Tuhan, kita punya kekayaan yang gak bisa dibeli dengan apapun juga. Ada Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Wow, Dia Allah yang setia bagi saudara dan saya. Yes, Dia Allah adalah roh yang menolong saudara dan saya. Dia penghibur bagi saudara dan saya. Di tengah kesesakan apapun, di tengah masalah pergumulan apapun, ada Roh Kudus yang bisa membuat kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selalu ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hidupmu melalui Roh Kudus itu. Makanya hari ini bersyukurlah saudara dan saya di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, bersyukur. Kalau tinggalin Tuhan demi harta, tahta, wanita, namanya bodoh. Ya kan? Kita kalau dipilih orang dunia aja bahagia kok. Dipilih jadi direktur, dipilih jadi asisten pribadi orang-orang terkenal. Bangganya bukan main, senang. Padahal semuanya sia-sia hanya sementara. Tapi kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan loh. Allah yang hidup. Masih mau ninggalin Tuhan. Bodoh namanya. Amin. Mari. Setia sama Tuhan. Terus melekat sama Tuhan. Kita punya kekayaan yang dunia gak bisa kasih. Maka saya percaya. Saya doa. Engkau dan sisi rumahmu pasti selalu bersorak-sorai diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tutup Alkitab saudara. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami punya penolong yang setia. Kami punya kekayaan yang dunia gak bisa kasih. Maka kami mau datang sama Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Bilang sama Tuhan, janjimu menopang, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Boleh angkat tanganmu dua-dua, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Bilang sama Tuhan lebih sungguh lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari ngomong sama Tuhan. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Amin. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku, amin, yang aku percaya. Oh, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Bilang sama Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, amin, buat kasih setiamu. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari biar jemaat Tuhan saja, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan, bilang sama Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, amin.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Bilang sama Tuhan dengan segenap hatimu, katakan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biar musik mengalun dengan lembut. Terus taruh tangan kirimu di dada, sampai terus angkat tangan kananmu. Sore menjelang malam hari yang baik ini, mari renungkan terus kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan terus penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, saya mau bilang, hari ini ikut Tuhan adalah anugerah terbesar yang kita terima. Ikut Yesus, anugerah yang terbesar yang bisa saudara dan saya terima. Maka ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, mari bersyukur. Mari terus melekat sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun juga. Karena di dalam Yesus kita punya kekayaan yang dunia gak bisa kasih, saudara. Di dalam Yesus yang pertama, kita ada yang namanya pengampunan dosa. Kita perlu pengampunan dosa. Kenapa? Karena setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Setiap hari dalam hidup kita, selama kita masih bernafas, kita pasti buat salah. Dan Yesus Tuhan kita telah tebus dosa kita dengan darahnya. Gak main-main. Dengan darahnya dia kasih semua sampai habis buat saudara dan saya. Dan betapa Tuhan sayang sama kita, saudara. Akhir zaman ini, dari semua dia pilih satu orang. Seorang martir punya roh seperti Yohanes yang mau korban untuk mengembalikan kuasa darah Yesus. Tuhan tahu kita butuh darah Yesus. Karena tanpa darah gak ada yang bisa menjadi kudus. Mari hari ini renungkan terus kebaikan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau masih bergumul dalam dosa, mari jangan tunda-tunda untuk minta ampun sama Tuhan. Ini kekayaan kita di dalam Tuhan. Kita punya pengampunan dosa. Amin, saudara. Yang kedua, kita orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Kekayaan di dalam Tuhan yang kedua, kita punya kehidupan yang kekal. Ini jaminan bagi saudara dan saya. Karena firman Tuhan udah bilang, barang siapa percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus sudah buktikan sendiri. Yesus sudah kasih contoh bagaimana hidup yang kekal itu. Melalui kebangkitannya. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan dia harus naik ke sorga. Ini bukti bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang hidup, yang bertahta sampai selama-lamanya. Di luar sana gak ada Tuhan yang hidup, saudara. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang hidup. Betapa kita orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Mari, jangan pernah sia-siakan anugerah yang kita terima. Kita dipilih, kita harusnya bersyukur. Semakin melekat sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kekayaan di dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita punya Roh Kudus. Roh penolong, Roh penghibur, teman yang setia sampai selama-lamanya. Gak tanggung-tanggung. Tuhan bilang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Waktu kita percaya, kita dimeteraikan. Meterai itu adalah tanda bukti kepemilikan. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Artinya kita adalah milik kepunyaannya Allah. Kita bukan orang-orang murahan. Bukan orang-orang gampangan, saudara. Kita bilang roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada dunia. Maka mulai hari ini sadar betul bahwa kita punya roh Allah yang hidup dalam kita. Dunia gak bisa ngalahin kita. Mau roh hebat seperti apa, orang kuat, roh mana di udara, semua gak bisa ngalahin saudara dan saya. Mari, masalah boleh ada, pergumulan, tekanan, guncangan boleh ada. Tapi sebagai milik kepunyaan Allah, saudara dan saya pasti terpelihara sempurna. Amin. Naikkan doa-doamu malam hari ini. Ambil waktu sejenak datang sama Tuhan. Naikkan doa-doa syukurmu sama Tuhan. Katakan, Tuhan kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus datang sama Tuhan, bawa syukurmu malam hari ini. Oh,
Haleluya, kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau Allah yang hidup. Oh terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara buka hatimu, datang sama Tuhan, bawa segala syukurmu. Sadar kita punya Tuhan yang dahsyat, kita orang-orang yang kaya dalam Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Oh Tuhan, sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, agungkan namanya, panggil namanya, sembah Dia. Terus bilang Kau luar biasa Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur memuji Engkau. Oh terima kasih. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, anugerah terindah. Oh terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua, tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan, Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes Lord, haleluya. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Kau termanis di dalam. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan, Yesus, Yesus, Kau terbaik. Amin. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik Tuhan. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Buat dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan, kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Kami percaya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam lubuk hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan boleh berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Lukas Ferdi yang sudah memberkati setiap kami dengan benar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pelayanan, pekerjaan bersama keluarga, Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Maka sebentar Tuhan Yesus, sore hari ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan Yesus Kristus yang akan memberikan persembahan sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami berikan dari hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus dibalaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan sukacita, dengan bangga, dengan hati bersyukur, bersama-sama kita boleh katakan, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama